Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Mutakin dari Prodi PJKR R1 dengan dosen pengampu Ibu Teti Trisnawati SPD MPD dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, di sini saya akan meresum tentang kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidik. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidik yang menjadikan pendidik lebih terbuka terhadap perbedaan individu peserta didik. 1. Untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran, psikologi pendidikan memberikan banyak kontribusi kepada pendidik dan calon pendidik untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda seperti pada slide selanjutnya. A. Memahami perbedaan individu dalam kurung peserta didik. B. Menciptakan iklim belajar yang kondusif dalam kelas. C. Pemilihan strategi dan metode pembelajaran. D. Memberikan bimbingan kepada peserta didik. E. Mengevaluasi hasil pembelajaran. 2. Untuk menerapkan prinsip-prinsip belajar mengajar. A. Menetapkan tujuan pembelajaran. B. Menggunakan media pembelajaran. C. Penyusunan jadwal pelajaran. B. Hal-hal yang diharapkan setelah mempelajari psikologi pendidikan. Dengan memahami psikologi pendidikan, seorang pendidik melalui pertimbangan-pertimbangan psikologinya diharapkan dapat 1. Merumuskan tujuan pembelajaran secara tetap. 2. Memiliki strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. 3. Memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling. 4. Memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik. 5. Menciptakan iklim belajar yang kondusif. 6. Berinteraksi secara tepat dengan siswanya. 7. Menilai hasil pembelajaran yang adil. Selanjutnya, kontribusi psikologi pendidikan terhadap proses pendidikan. Pentingnya psikologi dalam pendidikan. 1. Psikologi membantu pendidik memahami karakteristik kognitif, efektif, dan psikomotorik peserta didik secara integral. 2. Pendidik mampu memahami keunikan peserta didik sesuai karakteristik psikologi masing-masing. 3. Pendidik mampu mengatasi masalah belajar dan menciptakan lingkungan yang kondusif serta menyenangkan bagi peserta didik. Kontribusi psikologi terhadap pendidikan. 1. Perubahan anak didik dalam proses pendidikan. 2. Pengaruh pembawaan dan lingkungan atas hasil belajar. 3. Hubungan atas teknik mengajar dan hasil belajar. 4. Pengaruh kondisi sosial terhadap belajar. 5. Pengaruh integrasi pendidik dan peserta didik. 6. Pengaruh perbedaan individu terhadap kemampuan belajar. D. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidikan. Psikologi pendidikan. 1. Pengembangan kurikulum. 2. Pengembangan program pendidikan. 3. Sistem pembelajaran. 4. Sistem evaluasi. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan kurikulum. 1. Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang direncanakan dan dilaksanakan baik di dalam maupun di luar sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. 2. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek. 1. Karakteristik psikologi peserta didik. 2. Kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dan berbagai konteks. 3. Pengalaman belajar siswa. 4. Hasil belajar dalam kurung learning outcomes. Dan 5. Standarisasi kemampuan siswa. 3. Penyusunan buku ajar didasarkan pada segi-segi psikologi peserta didik. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan proses pendidikan. 1. Misalnya penyusunan jadwal pelajaran, jadwal ujian, dan sebagai berikut. Tidak bisa lepas dari aspek psikologi peserta didik. 2. Penentuan jurusan atau program. 3. Pengembangan program harus mengacu pada upaya pengembangan kemampuan potensi peserta didik. Kontribusi pendidikan bagi pengembangan sistem pembelajaran. 1. Pemilihan teori belajar yang akan diaplikasikan. 2. Pemilihan model-model pembelajaran. 3. Pemilihan media dan alat bantu pembelajaran. 4. Penentuan alokasi waktu belajar dan pembelajaran. Kontribusi psikologi pendidikan bagi sistem evaluasi pendidikan.
1. Menentukan teknik evaluasi dalam kurung teknik tes atau teknik non-tes. 2. Penentuan jenis tes dalam kurung lisan, tulisan, dan perbuatan serta objektif atau subjektif. 3. Penentuan mengenai waktu pelaksanaan evaluasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.